Drama dan skenario yang dibuat oleh terdakwa Ririn, terduga pelaku pembunuhan sadis satu keluarga di Indramayu pun akhirnya terbongkar. Dan tamatlah riwayat Ririn setelah jaksa memutarkan bukti CCTV di persidangan hari ini. Melalui bukti CCTV yang diputar di persidangan hari ini, terbongkarlah siasat busuk Ririn. Gimana? Apakah memang jelas terlihat di CCTV itu mengenai kegiatan pengeksekusian di toko menuju ke TKP? Ya, jadi tadi yang terlihat di CCTV, dan memang CCTV tadi ditampilkan yang berada di sebelah toko, yaitu milik CCTV milik bengkel yang ada di samping toko pada TKP eksekusi pertama itu sangat tampak jelas sekali aktivitas mereka berdua dari mulai masuk, kemudian berapa jam kemudian mereka keluar dengan menggotong jenazah mayat daripada korban almarhum Budi. Mereka berdua menggunakan alat bambu tadi untuk menopang tubuh sehingga memudahkan untuk memasukkan ke dalam mobil, dan dimasukkan di depan bukan di baknya. Jadi didudukan korban Budi itu di samping supir, di mana supir yang mengendarai adalah saudara terdakwa pelaku Ririn dan saudara terdakwa pelaku Prio duduk di belakang. Itu jelas Bang? Itu jelas. Dari mukanya jelas? Jelas. Ya, jelas. Ada Bang? CCTV ini membuktikan dan mematahkan semua alibi dan kebohongan-kebohongan terdakwa Ririn. Ririn mengatakan jika pembunuh atau pelaku yang sebenarnya adalah Aman Yani, Joko, Hardi, dan Yoga. Pupuslah rencana busuk terdakwa Ririn yang ingin mengelabuhi penegak hukum bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Aman Yani dan beberapa orang lainnya. Melalui kejujuran terdakwa Prio yang mengatakan bahwa tidak ada pelaku lain selain terdakwa Ririn. Siapa yang melakukan pembunuhan tersebut? Ririn, saya membantu membaca ya. Jadi saudara ahli tempat tersebut ya? Ada. Dan keterangan Prio ini juga tidak berdiri sendiri, didukung oleh alat bukti CCTV yang diputar di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Dengan bukti CCTV tersebut, terdakwa Ririn tidak bisa mengelak lagi. Lalu bagaimana dengan Bang Tony RM sebagai pengacara Ririn yang meyakini bahwa Ririn tidak bersalah dan bukan pelakunya? Pak Bang, itu mobil pickupnya kok itu ditinggal? Kata Joko, nanti ada saudara saya yang akan ngambil. Nah ternyata belakangan mobil itu kan diambil oleh Evan, kemudian digadekan. Jadi yang WA ke Evan untuk menggadekan mobil pickup itu udah kelihatan Joko. Tadi itu, lihat aja nanti waktunya sama, gitu kan? Di hari berikutnya itu malah dini hari ya, itu Evan terima WA kan dari Budi. Ya, berarti handphone Budi ada siapa? Ada sama Joko itu. Akhirnya semua keyakinan pengacara Ririn atau kuasa hukum terdakwa Ririn dipatahkan atau terbantahkan oleh bukti CCTV yang diputar di persidangan hari ini. Lalu pertanyaannya, apakah masih terus dan yakin ingin membela terdakwa Ririn setelah melihat bukti CCTV tersebut? Setelah adanya bukti CCTV yang diputar di persidangan, berarti nama-nama yang disebut oleh terdakwa Ririn hanyalah karangan Ririn belaka untuk bebas dari jeratan hukum. Terungkap di persidangan dengan kesaksian Prio begitu sadis dan kejamnya pelaku Ririn menghabisi 5 nyawa manusia sekaligus menggunakan palu yang sangat besar. Palu tersebut sekali hantam tentunya nyawa siapapun tidak akan terselamatkan. Lalu jika yang ada di CCTV tersebut benar adalah terdakwa Ririn dan Prio yang diputar di persidangan dan terduga pelakunya adalah Ririn dan Prio, pertanyaannya, bagaimana dengan Aman Yani yang disebut-sebut sebagai pelaku utama atau otak pembunuhan satu keluarga? Cari kwitansinya, dapatlah kwitansinya. Nah, ini kwitansi jelas ya. Telah terima uang ya dari Ririn Rifanto, uang sejumlah 300 juta rupiah ya. Pak Aman Yani pinjam uang ke Ririn 300 juta? Nggak mungkin Pak, karena bapaknya Ririn sendiri itu makannya dari kakak saya. Bapaknya Ririn itu makannya ya, di Kang Aman. betul. Jadi nggak mungkin kalau Ririn minjemin duit 300 juta ke Kang Aman. Ya. Lalu apa kaitannya terdakwa Ririn harus menyebut-nyebut nama Aman Yani? Ini sebuah teka-teki
dan jadi misteri yang harus terungkap tentunya. Sedangkan Aman Yani sendiri pun dikabarkan hilang dari tahun 2016 lalu. Atau jangan-jangan alibi Ririn dengan menyebut nama Aman Yani ini ada misteri yang sangat besar yang disembunyikan oleh terdakwa Ririn. Ini yang harus dikembangkan dan digali oleh penegak hukum karena terdakwa Ririn menyebut nama Aman Yani. Sedangkan kita semua tahu kabar yang beredar bahwa Aman Yani mempunyai hutang kepada Ririn sebesar 350 juta. Ririnnya nagih ke ibu. Ya kan suruh nyari sendiri. Akan Pak Aman Yani begini. Jadi ibu mengetahui Pak Aman Yani punya hutang 300 juta itu sebelum Pak Aman Yani pergi atau sesudah? Ya sesudah. Sesudah. Waktu nagih ke ibu gimana sikap ibu? Ya kan kita kan nggak tahu. Kamu sih nggak bilang-bilang saya. Orang kan kata omnya kan gitu, buat Ega. Tadinya juga kan bilang gitu kan. Masa mau buat keponakan sendiri kamu nggak ngasih gitu. Malah mah disuruh minta lagi gitu. Oh jadi itu cerita bahwa berdasarkan keterangan dari Ririn ke ibu, Pak Aman Yani pinjam uang 300 juta untuk sekolah kedokteran Ega. Iya. Ceritanya disampaikan setelah Pak Aman Yani pergi. Iya. Artinya Di podcast KDM pun terungkap beberapa kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya yaitu tentang SMS dari Aman Yani. Orang yang mengatasnamakan Aman Yani mengirim sebuah SMS ke nomor HP kuasa hukum Ririn sebelum kasus ini ada atau sebelum ada kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu. Akan tetapi janggalnya saat ditelepon, nomor HP yang mengatasnamakan Aman Yani ini tidak pernah aktif dan selalu beralasan. Setelah terungkapnya CCTV diputar di persidangan bahwa pelakunya diduga adalah Ririn dan Prio, atau jangan-jangan pelaku SMS ini atau yang menguasai HP Aman Yani ini adalah terdakwa Ririn. Itu adalah pertanyaan kita semua. Mari kita simak pernyataan dari kuasa hukum Ririn yang diberi kuasa untuk menagih Aman Yani. Atau jangan-jangan ini hanyalah sandiwara Ririn juga, dan kemana Aman Yani dan hilangnya Aman Yani hingga saat ini masih jadi misteri. Dengan adanya terdakwa Ririn menyebut nama Aman Yani dan keluarga kehilangan Aman Yani, justru ini bisa menjadi sebuah petunjuk nantinya sebenarnya di manakah Aman Yani berada. Timbul pertanyaan yang sangat besar, ataukah Aman Yani ini jangan-jangan orang pertama yang menjadi korban kebrutalan dari terdakwa Ririn sendiri, dan satu keluarga yang tewas dihabisi oleh Ririn adalah target yang selanjutnya. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar dan tantangan buat penegak hukum yang harus bisa mengungkap rahasia ini. Lalu motifnya apa sehingga terduga pelaku terdakwa Ririn ini sadis dan kejam, tega menghabisi beberapa nyawa manusia ini? Ini merupakan kewenangan penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut. Akan tetapi kita semua tahu barang-barang milik korban raib dan dana pensiun milik Aman Yani pun dicairkan dan masih misteri siapa yang mencairkan dana pensiun tersebut. Didukung dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang tidak umum, dokumen milik Aman Yani ada di tangan terdakwa Ririn seperti KTP, buku tabungan, dan ATM. Apakah ini hal yang wajar? Kita tunggu saja dan kita kawal kasus ini sampai selesai, sampai keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Siapa yang melakukan pembunuhan tersebut? Ririn, saya membantu menggugat saja. Itu saudara ada di tempat tersebut ya? Ada. Berapa titik darah yang ditemukan? Jadi ada sekitar tadi 8 titik. Dari mulai yang sangat jelas itu di rolling door, di bagian atas rolling door itu sangat jelas sekali, warnanya masih merah, kental gitu, karena memang tertutup oleh rolling door, jadi tidak tersentuh oleh sinar matahari, kemudian debu dan akibat oksidasi kimia yang lain. Izin Dok, mengenai tadi CCTV Ya, tidak diperlihatkan di sidang, tapi ada penjelasannya. ada penjelasan. Nah, gimana? Apakah memang jelas terlihat di CCTV itu mengenai kegiatan pengeksekusian di toko menuju ke TKP? Ya, jadi tadi yang terlihat di CCTV, dan memang CCTV tadi ditampilkan yang berada di sebelah toko, yaitu CCTV milik bengkel yang ada di samping toko
pada TKP eksekusi pertama itu sangat tampak jelas sekali aktivitas mereka berdua dari mulai masuk, kemudian berapa jam kemudian mereka keluar dengan menggotong jenazah mayat daripada korban almarhum Budi. Mereka berdua menggunakan alat bambu tadi untuk menopang tubuh sehingga memudahkan untuk memasukkan ke dalam mobil, dan dimasukkan di depan bukan di baknya. Jadi didudukan korban Budi itu di samping supir, di mana supir yang mengendarai adalah saudara terdakwa pelaku Ririn dan saudara terdakwa pelaku Prio duduk di belakang. Itu jelas Bang? Itu jelas. Dari mukanya jelas? Jelas. Ya. Jelas. Ada Bang?